Xiao Yuanshu Pangeran Lin. Su Yuselir dari kediaman Su. Kau berani membius raja ini. Raja akan mengabulkan keinginanmu. Tolong ampuni aku. Jangan lihat. Kenakan gelang itu. Kau sekarang adalah wanita raja ini. Akhirnya selesai juga. Menyimpan gelang ini merepotkan. Sayangnya ini tidak bisa dilepas. Aku hanya bisa kembali dan memikirkan solusi nanti. Su Mingyuan putri dari keluarga Su. Wanita keji. Untuk siapa kau menggoda begitu? Kalau bukan aku tak perawan. Bagaimana hal baik bisa jatuh kepadamu? Pada orang bisu rendahan. Ingat. Nyawa ibumu masih ada di tanganku. Jika kamu berani mengungkapkan masalah ini, dia pasti akan mati. Putri Permaisuri tenang saja. Selama Anda membiarkan ibu saya pergi, saya pasti akan merahasiakannya. Enyahlah, pergi ganti pakaianmu. Jangan biarkan siapapun melihat. Pangeran, kamu akhirnya milikku. Pangeran. The film was translated and narrated by M Media. Selir ini akan membantumu berganti pakaian. Bagaimana dengan bekas di lehermu? Pangeran, kulit selir ini memang selalu seperti ini. Bekas apapun cepat sekali hilang. Mengenai masalah membiusku tadi malam. Jika ada lain kali, posisimu sebagai putri mahkota, kamu tidak perlu lagi memegangnya. Pangeran, selir ini juga tidak punya pilihan. Itu adalah pelayan di sisi selir ini yang menerima instruksi dari ibuku. Di dalam anggur, memberikan afrodisiak. Nyukui pelayan dari Permaisuri Pangeran. Dasar keparat tak tahu sopan santun. Kau tidak boleh masuk tanpa dipanggil. Kenapa tidak bersujud mengaku salah? Cukup. Pangeran. Meskipun dia melakukan kesalahan, tapi dia adalah orang bisu yang menyedihkan. Hamba mohon Anda mengampuninya. Urusan halaman belakang. Putri mahkota tangani sendiri. Kau memang persis seperti ibu selirmu, rendahan dan tak tahu malu. Putri Permaisuri, saya tidak sengaja menerobos masuk. Dia yang mendorong saya. Masih berani membantah. Aku melihat tatapanmu, merayu pangeran. Saya sungguh tidak. Sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran, kau tidak akan tahu rasa takut. Yu Cui, tampar wajahnya.
Putri Permaisuri, lihat dia. Masih berani menghindar. Pukul dia dengan keras untukku. Apa ini di lengannya? Ibu saya ada di tangan Anda. Saya akan menuruti Anda. Sudahlah. Dia tidak akan berani melakukan apa-apa. Satu bulan kemudian, Menstruasi saya sudah terlambat lebih dari sebulan. Sering merasa tidak enak badan beberapa hari ini. Saya khawatir ini sudah hamil anak pangeran. Masalah ini sama sekali tidak boleh diketahui. Saat itu ibu saya bersama ibu dan anak itu. 5 tahun yang lalu, kediaman menteri. Nyonya Su, ibu kandung Su Mingyuan. Tidak. Tidak. Bocah kecil sialan. Perutmu cukup menjanjikan. Tidak. Nyonya Lin, ibu dari Su Yuyong. Aku pastikan kau tak bisa melahirkan lagi. Tolong seseorang. Ayah, tolong seseorang, tolong. Sudah kubilang untuk berteriak. Paksa dia menelan ramuan bisu itu. Ya. Jangan. Yuyu. Jangan. Yuyu. Ibu, aku akan mencari dokter. Untungnya suaramu baik-baik saja. Aku akan mencari ayah. Jangan. Dengarkan aku, mulai sekarang. Kamu akan berpura-pura menjadi bisu. Kalau tidak, kamu akan kehilangan nyawamu. Ibu, aku pasti akan membawamu meninggalkan tempat ini. Su Yuyu, mengapa kamu melamun? Nyonya Su telah tiba. Pergi bawakan semangkuk sup ini untuk Nyonya. Bagaimana pangeran bersamamu? Kecuali pada malam pernikahan kita, sejak itu dia tak pernah berbagi ranjang. Mungkinkah dia menyadarinya? Pangeran sibuk dengan urusan militer. Setiap kali dia kembali, dia pergi terburu-buru. Aku belum menemukan kesempatan. Benar-benar tidak berguna. Pangeran akan berangkat berperang. Perjalanan ini sekitar 1 tahun. Dia mungkin tidak kembali. Jika ada rubah betina di luar, mengambil kesempatan untuk merayu pangeran, maka di kediaman Pangeran Lin masih ada tempat berdiri. Ibu, lalu apa yang harus kulakukan? Jangan panik. Kamu dan pangeran di permukaan sudah sempurnakan pernikahan. Mengapa tidak mengambil kesempatan ini untuk menggunakan siasat bunga di pohon? Ibu, apa arti bunga di pohon? Setelah pangeran berangkat berperang, kamu akan berpura-pura hamil. Jika dia kembali lebih awal, cari saja alasan. Katakan kamu tidak sengaja keguguran. Jika dia tidak kembali untuk waktu yang lama, kita akan menyuap seorang bidan. Cari bayi laki-laki yang sehat dan klaim dia adalah anakmu. Pada saat itu, bahkan jika dia meninggal di luar, dengan seorang putra di sisimu, status Putri Permaisuri Lin, tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Ibu masih punya cara. Jika Su Mingyuan tahu aku hamil, akan bunuh ibu jaga anak. Aku harus segera meninggalkan kediaman pangeran. Siapa itu? Apa yang kau dengar?
Apa maksudmu? Kamu, Apa yang terjadi? The film was translated and narrated by M Media. Xiao Chongyu adik laki-laki dari lahirnya Xiao Yuanshu. Ini adalah hanya pelayan yang salah. sudah lama dengar Nyonya Su datang mengunjungi putri mahkota. Belum menghadap, tidak sopan. Pangeran sibuk dengan tugas resmi. Kita semua keluarga. Tidak perlu terlalu formal. Kakak, apakah ini selir putri yang kau temukan? Dia tidak istimewa bukan? Jangan tidak sopan. Dia memarahinya secara lisan, tapi hatinya tidak bersungguh-sungguh. Sepertinya pangeran sangat menyayangi adik laki-laki ini. Yang ini adalah adik kandung saya. Dia tidak disiplin sejak kecil. Mohon maafkan dia. Sama sekali tidak. Tuan muda tampan dan berbakat. Aku ingin tahu, apakah kamu punya kekasih? Menurut ibu dan anak ini, sifat curiga mereka. Khawatir, mereka bertindak lagi. Mungkin, ini adalah sebuah kesempatan. Kurang ajar. Kau pelayan rendahan. Beraninya kamu bertingkah seperti ini. Aku punya. Aku punya seseorang di hatiku. Aku menginginkannya. Dia hanyalah seorang pelayan. Kakak, Pelayan putri mahkota. Putri mahkota bisa memutuskan sendiri. aku yakin, selir putri pasti akan setuju denganku. Dengan cara ini, kediaman ini pasti tidak akan mentolerirku lagi. Tunggu sebentar. Ada apa? Dia adalah pelayan maharku. Tolong izinkan kami para saudari untuk berbicara perpisahan. Dia akan dikirim besok ke istana Tuan Muda. Bagus. Dasar keparat. Aku sudah tahu sejak lama kau gelisah. Dasar keparat, masih berani lari? Mohon kakak senior keluarkan aku dari mantra. Biarkan saya bersatu kembali dengan ibu saya. Saya sudah menarik perhatian Tuan Muda kedua. Demi dia, saya jelas tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Saat ini, jika saya secara proaktif, usulkan tinggalkan kediaman pangeran. Dia pasti akan setuju. Kau boleh, ibu. Bagaimanapun juga kita pernah menjadi keluarga. Karena kau sudah membantu Mingyuan menikah ke kediaman pangeran. Sekarang aku akan memenuhi bakti anakmu. Ibu, mengapa membiarkannya pergi? Ini kediaman pangeran. Menyebabkan kematian. Pada akhirnya tidak baik. Tetapi jika itu di luar kediaman, maka tidak ada yang akan peduli. Mulai sekarang, saya akhirnya bisa menjadi diri sendiri lagi, tanpa harus hidup dalam ketakutan lagi. Kusir kereta kuda. Tunggu. Ini bukan jalan menuju perkebunan. Berhenti. The film was translated and narrated by M Media. Tolong berhenti sebentar. Saya ingin buang air. Apa yang kau isyaratkan? Aku tidak mengerti.
Si cantik kecil. Mengapa kau lari? Aku tidak akan menyakitimu. Istri pangeran, awalnya aku disuruh membunuhmu, tapi wajah secantik milikmu. Sayang sekali jika aku membunuhnya. Bagaimana kalau kita di sini bersenang-senang sedikit? Bersikap baiklah, aku janji. Mataku. Kau berhenti. Jangan lari. Kau bocah. Kau berani menipuku. Aku akan memukulmu sampai mati. Kau berani menipuku. Pangeran. Jangan biarkan pangeran kenal aku. Gawat, harus selamatkan ibu. Ibu. Yuyu. Yuyu. Apakah sesuatu telah terjadi? Ibu. Mari kita cepat tinggalkan tempat ini dulu. Baiklah. Ayo pergi. Yuyu, cepat. Ibu. Akhirnya bisa tinggalkan keluarga Su, dan tinggalkan kediaman pangeran. Mulai sekarang, Anda tidak perlu berpura-pura gila lagi, dan saya akhirnya tidak perlu berpura-pura bisu lagi. Kau sudah sangat menderita, anakku. Harus mengandung sendirian. Ibu. Saya tidak pernah bermaksud untuk membiarkan pangeran tahu tentang ini. Dibandingkan kediaman pangeran, keselamatan Anda dan anak lebih penting. Kalau begitu mari kita pergi mencari perlindungan pada bibimu. Dia berada di dalam kuil Jishao, menjadi biksu atau biarawan. Di sana, tidak akan ada yang pernah menemukan kita lagi. Baiklah. Ayo pergi. Lempar. 5 tahun kemudian. Sujing putra Su Yuyong. Buah Forstia akar Sofia. Sungguh putri Su Yuyong. Analika sinensis dan akar astragalus. Xiao Yui, bagaimana kamu bisa begitu pintar? Xiao Jing, lari lebih pelan. Kuil Jishao. Selir agung ibu dari Xiao Yuanshu. Kau baru berjalan beberapa langkah, dan kau sudah selelah ini. Pantas saja kau belum bisa melahirkan ahli waris. Ibu selir benar untuk menasihati hamba. Hanya ketulusan. Barulah Buddha dapat mengabulkan keinginanmu. Hanya dengan begitu kau dapat dengan cepat membantu Yuan Shuo kita melahirkan keturunan. Ya. The film was translated and narrated by M Media. Dari mana datangnya bajingan itu? Lihatlah dirimu, berdebat dengan seorang anak. Apa yang kau ributkan? Tidakkah kau takut? Buddha akan mendengar. Anak baik. Anak ini. Mengapa dia sangat mirip dengan Yuan Shuo saat dia kecil? Persis sama.
alis dan mata ini, bentuk wajah ini. Mereka benar-benar identik dengan Pangeran Lin saat dia masih muda. Putri mahkota, anak ini memang mirip dengan pangeran. Sungguh suatu kebetulan. Ibu. Su Yuyu. Bagaimana mungkin aku bertemu mereka di sini? Kamu harus tetap tenang. Sama sekali jangan mengakui siapa aku. Nona muda, kau benar-benar diberkati untuk memiliki putra yang menawan. Sungguh kebetulan. Kau terlihat hampir identik dengan budak kriminal di istana pangeran. Ibu selir, jika dia benar-benar orang itu mungkin menimbulkan ancaman bagi keselamatan Anda. Ibu Permaisuri, mungkinkah ini ibu kandung Xiao Yuanshu, janda Permaisuri Agung? Ibuku bukan budak kriminal. Ibuku menyelamatkan banyak orang. Dasar wanita jahat, kamu bicara omong kosong. Ini adalah tempat suci Buddha. Berani bilang omong kosong. Ibu selir benar untuk menasihati hamba. Ibu selir. Khotbah guru hari ini sangat manjur. Mengapa Anda tidak pergi ke sana dulu? Jangan lewatkan waktu yang baik. Bawa anak dioles obat. Hindari bekas di wajah. Benar. Berbuat baik pada orang. Apa kau ingat? Ya. Pengawal. Bawa mereka berdua pergi. Ya, Meskipun aku mengirim orang saat itu untuk membunuh Su Yuyu, aku lebih baik salah membunuh 1000 orang daripada membiarkan satu pun lolos. Adalah nasib burukmu bertemu denganku. Berhenti. Pangeran. Ibu. Pangeran. Selir Anda hanya ingin membawa anak itu untuk mengolaskan obat. Mengoles obat butuh banyak orang. Apakah kalian mengundang orang? Atau menculik mereka? Pangeran tidak adil pada selir. Ini bocah pelayan Gua Nyinkan. Terlahir menggemaskan dan ceria. Apakah ini anakmu juga? Aku adalah kakak laki-laki. Ini adik perempuanku Shu Yui. Ibu bilang, kita kembal. Lihatlah mulut kecil yang cerdas ini. Putra dan putri lengkap. Kau benar-benar orang yang diberkati. Kau. Jika kau menunjukkan sedikit semangat, anak-anakmu pasti sudah seusia ini sekarang. Nasihat ibu selir benar. The film was translated and narrated by M Media. Apakah mereka menemukan sesuatu? Aku tidak berani menunjukkan wajahku jika Su Mingyuan melihatku. Khawatir itu bikin masalah. Mengingat temperamen Su Mingyuan, dia pilih bunuh salah daripada ada yang lolos. Ayo cepat pergi. Ibu, kita mau kemana? Mari kita bermain petak umpet. Xiao Yui, Xiao Jing. Kita harus diam. Jangan biarkan siapapun temukan kita. Baiklah.
Ya, Cepat-cepat. Ibu. Ayo pergi. Ada urusan mendesak apa? Sehingga kalian pergi terburu-buru. ibu. Paman tampan itu bilang, dia akan membawakanku tanggulu. Kalau kita pergi sekarang, di mana dia akan memberikannya padaku? Bukankah ibu bilang, untuk tidak sembarangan makan sesuatu dari orang asing? Tapi paman tampan itu sangat tampan. Dia bukan orang asing. Ini pertama kali kamu bertemu dia. Siapa tahu apa niatnya? Bagaimana jika dia melihat Xiao Yue kita sangat lucu dan cantik? Gunakan Tanggulu untuk tipu kamu, lalu menjualmu. Apa yang akan kita lakukan saat itu? Pangeran. Mata-mata dari si itu licin dan cerdik. Perjalanan Anda kali ini. Xiao Yue, semakin tampan seorang pria, semakin licik niatnya. Mereka hanya suka menipu Xiao Yue kita, gadis-gadis yang menggemaskan. Nanti, kalau lihat pria begitu, kamu harus menjauh dari mereka. Apakah kamu mendengarku? Baiklah. Baiklah, mari kita pergi dengan cepat. Semuanya. Kalian mau kemana? Bagaimana dia bisa berada di sini? Tidak, kita menunggu wanita jahat itu hari ini. Untuk menimpas kita. Keluargaku dilindungi Permaisuri Agung. Sementara tinggal di Kuljijao, kami sudah menerima kebaikan yang luar biasa. Kami tidak berani merepotkan Permaisuri Agung dan Pangeran lebih jauh lagi. Tidak apa-apa. Dengan pangeran ini di sini, tidak ada yang akan mengusir kalian. Xiao San Xiao Si. Antar beberapa orang ini kembali. Ya. Dia jelas bisa bicara namun berpura-pura bisu. Mirip lagi pelayan lama keluarga Su Mingyuan. Apa alasan dibalik penyembunyian ini? Apakah kalian semua sudah mencatatnya? Dicatat. Anak baik. Pangeran. Pangeran. Pangeran bijaksana dan membawa orang ini kembali. Dia budak pencuri dari istana pangeran. Benarkah? Apa yang dia curi? Pangeran mungkin tidak tahu. Meskipun wanita ini bisu, dia lisik. Dia mencuri barang-barang maharku dan melarikan diri. Hamba memohon kepada pangeran untuk menyerahkannya kepadaku. Aku pasti interogasi dia habis-habisan. Baiklah. Pengawal, bawa mereka semua pergi untukku. Tinggalkan dia. 3 orang lainnya, bawa mereka pergi. Ya. Mengapa dia masih mengenakan cadar? Menjawab Nyonya. Beberapa tahun lalu aku mengalami kecelakaan, meninggalkan bekas luka di wajahku. Khawatir tamu terhormat terkejut, itu sungguh disayangkan. Lihatlah mata itu. Masa mudamu pasti terbayang oleh mereka. Kau pasti seorang yang cantik. Ibu, mengapa Anda tidak segera melepas cadarnya dan mengidentifikasinya sebagai selir ayah, mengaku kabur sebagai kesalahan, dan memenjarakan mereka? Kau sudah menderita kerugian. Mengapa kau belum belajar dari pengalaman? Trik yang begitu kasar. Bagaimana mungkin dia tidak siap untuk itu? Jika dibalik cadarnya, dia benar-benar orang yang jelek. Bukankah aku kemudian akan dicap dengan reputasi sebagai orang yang kejam? Apakah kita hanya akan membiarkan mereka, ibu dan anak itu berpuas diri?
Jangan terburu-buru. Dia tidak akan lolos. Aku tidak akan membiarkan mereka meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Baunya sangat enak. Nani. Kapan teh ini dipetik? Pagi ini dipetik di gunung. Sungguh harum. The film was translated and Racun ampuh bubuk narrated 5 by mineral M ini Media. bagaimana bisa ada di sini? Nani, apa yang baru saja kamu lakukan di sini? Tidak banyak. Barusan, kue teh yang baru saja ku buat. Suruh kirimkan pada tamu terhormat. Aku memberitahunya, berikan sebagian pada kedua anak. Tidak. Tuan muda nona muda. Ini dari dapur. Kue teh yang baru dibuat. Tuan muda nona muda. Minumlah selagi hangat. Kata ini panas? Biar kakak tiupkan untukmu. Aku akan meniupnya untuk tuan muda. Ini sudah dingin. Ayo, aku akan menyuapimu. Aku bisa meminumnya sendiri. Ayo minum. Hentikan. Ibu. Kamu berani menyentuh kedua anakku. Bukankah kamu mencoba meracuni mereka? Baiklah, minumlah semuanya. Apa yang terjadi? Ibu Suri Agung. Kue teh itu beracun. Seseorang mencoba mencelakai kedua anakku. Sungguh berani. Lihat dia. Sepertinya pelayan itu malah diracuni. Memang benar. Pelayan itu sendiri yang memakan kue teh itu. Jika tidak ada penawar, dalam waktu kurang dari 1 jam, dia akan mati. Putri Mahkota, tolong berikan aku penawarnya. Aku belum mau mati. Putri Mahkota. Bukan Putri Permaisuri yang meracunimu. Mengapa Anda meminta penawar kepada Putri Permaisuri? Omong kosong apa yang kau ucapkan? Bagaimana mungkin aku meracuni anak-anak? Putri Mahkota, aku tidak mau mati. Tolong berikan aku penawarnya. Ibu Suri Agung, mohon putuskan dengan bijak. Padukan Nyonya. Semuanya membutuhkan bukti. Kita tidak bisa hanya mengandalkan ini. Pernyataan sepihak pengasuh untuk menghukum Putri Mahkota. Selidiki ini. Beraninya seseorang di bawah hidungku sendiri melukai orang. Bahkan jika dia adalah Putri Mahkota, aku tidak akan mentolerirnya. Apakah kau lapar? Kemarilah dan makan, Nyonya. Tolong berikan aku penawarnya. Aku belum mau mati. Ming Yuin sungguh bodoh untuk benar-benar memerintah seseorang yang sebodoh dirimu untuk melakukan sesuatu. Namun, begitu kau mati, tidak akan ada saksi untuk bersaksi. Tangkap dia. Benar-benar memerintah seseorang yang untuk percobaan kejahatan, 20 pukulan dengan tongkat. Pangeran, aku adalah ibu mertuamu. Bahkan putra langit yang melanggar hukum diperlakukan sama seperti rakyat jelata. Kau seharusnya bersyukur bahwa dia masih hidup. Xiaosan Xiaoxi, Hadiah, seret dia keluar dan pukul dia. Pangeran, pergi. aku akan mengirim seseorang untuk kirim kau ke kediaman menteri. Dikurung selama 3 bulan untuk merenung secara menyeluruh. Pada saat itu, aku juga akan menulis surat memberitahu menteri tentang masalah ini. Mulai sekarang kendalikan dirimu dengan benar.
Itu adalah kau. Aku tidak akan memberimu lagi kesempatan apapun untuk mencelakai anakku. Ibu. Ming Yun, bagaimana mungkin mereka memperlakukanmu seperti ini? Kali ini aku meremehkannya. Kau bukan tandingannya. Kau tidak boleh bertindak gegabah lagi. Apakah kau ingat? Cukup dengan omong kosong ini. Cepat dan pergi. Ibu? Ketika ibu tidak ada, saya harus lebih dekat dengan selir agung, agar saya tidak dibujuk lagi oleh kedua film was anak nakal itu. translated Putri and Mahkota, narrated kau by harus M. mengingat Media. kata-kata nyonya. Jangan bertindak gegabah lagi. Tunggu saja sampai kita kembali ke kediaman pangeran dan semuanya akan baik-baik saja. Gelang pemberianku di mana? Itu pemberian ayah kaisarmu padaku ketika beliau masih hidup. Apakah kau menyimpannya dengan aman? Gelang-gelang apa? Bukankah kau bilang, itu untuk calon menantumu ya? Aku sudah pada malam pernikahan kita, memberikannya padanya. Kalau begitu baguslah. Namun, kenapa Ming Yun tak pernah memakainya? Di mana gelangnya? Di mana gelang pemberian pangeran padamu? Kau bajingan kecil, kau benar-benar berani menipuku. Baiklah kalau begitu, gelang itu memang ada padamu. Benda ini tidak bisa dilepas. Potong lenganmu. Dan itu bisa dilepas bukan? Soyuyu itu benar-benar menggemaskan. Dia benar-benar punya trik lain. Pada akhirnya, bukankah itu tetap jatuh ke tanganku? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan permaisuri pangeran? Diam-diam memiliki barang milik pangeran. Niatnya pantas dihukum mati. Setelah aku mendapatkan kembali perhatian pangeran, lihat saja bagaimana aku akan menghadapinya. Pangeran. Putri mahkota ini. Selir ini ada di sini atas titah Ibu Suri Agung. Untuk melahirkan anak bagi pangeran. Pangeran, bisakah Anda seperti malam itu? Menyayangi selir ini dengan baik. Menghargai. Pangeran, Anda nakal sekali. Pangeran. Mohon karuniai selir ini seorang anak. Mengapa? Kau memakai gelang palsu. Di mana yang asli? Apa yang pangeran bicarakan? Ini adalah yang sebelumnya Anda berikan kepada saya. Benarkah? Selir ini sudah pernah menghilangkannya. Karena takut akan kemarahan Anda. Itulah mengapa saya membuat yang palsu, Pangeran. Mohon maafkan selir ini, Pangeran. Selir ini hanya takut bahwa Anda akan terlalu marah. Oleh karena itu. Kalau begitu aku bertanya padamu. Pada malam pernikahan kita, di lengan mana aku meletakkannya? Peristiwa malam itu, selir ini tidak pernah berani melupakannya. Anda meletakkannya di lengan kanan selir ini. Tidak ada seorang pun yang pernah berani menipu pangeran ini seperti ini. Su Min Yuan. Kau pikir pangeran ini tidak tahu pada malam pernikahanmu, orang yang berbagi ranjang dengan pangeran ini bukanlah kau, bukan? Hanya saja aku selalu menjaga reputasiku dan hanya tidak mengungkapkannya. Sayang sekali kau begitu bodoh, sehingga kau bahkan tidak menghargai kesempatan terakhir yang pangeran ini berikan padamu. Tidak, Pangeran tahu. Itu adalah selir Anda, itu adalah selir Anda. Siapapun yang berani menipu pangeran seperti ini, sekarang hanyalah tumpukan tulang kering. Pangeran tahu, saya hanya terlalu mencintai Anda. Itulah mengapa saya bertindak seperti ini. Saya tidak bermaksud menipu Anda.
Tidak apa-apa. Sebagai selir pangeran ini, kau akan menerima kematian yang terhormat. Pangeran Tahu, selir Anda hanya terlalu mencintai Anda. Saya mohon kepada Anda Pangeran Tahu. Mohon maafkan selir Anda Pangeran Tahu. Kalau begitu katakan yang sebenarnya pada malam pernikahan itu. Siapa sebenarnya dia? Itu adalah selir Anda. Aku tak boleh biarkan Pangeran tahu. Malam itu adalah Suyuyu, si celaka itu. Baiklah. Tidak menyesal bahkan sampai mati. The film was Pengawal. translated and narrated by M Media. Kurung selir itu selama 1 bulan. Serahkan pengelolaan rumah tangga. Sampai dia mengakui kesalahannya. Pangeran tahu, Anda sangat kejam Pangeran tahu. Pangeran tahu. Pangeran tahu. Karena Su Mingyuan memiliki gelang itu, akan cari peluang untuk di hadapan Xiao Yuanshu. Untuk membuktikan bahwa dia memang benar. Orang pada malam itu. Aku hanya berharap Su Mingyuan cukup pintar untuk mengulur waktu. Sejak upaya pelarian terakhir, para penjaga di sini sangat ketat. Aku harus segera mendapatkan token pinggang Xiao Yuanshu untuk meninggalkan tempat ini. Ibu. Ibu harap tenang. Aku akan pergi sekarang. Bersikaplah baik. Ini yang ibumu masak sendiri. Benar. Ibuku bilang. Minum sampai habis baik untukmu. Ibumu mengatakan ini. Ya, Baiklah. Xiao Jing masih menanganinya dengan sempurna. Bahkan jika itu adalah landak. Obat ini membuatnya tidur 2 hari. Seperti yang diharapkan dari pemimpin pasukan perang, sentuhannya benar-benar bagus. Barusan itu ilusikan. Di mana tepatnya benda itu disembunyikan? Ketemu. Orang ini cukup tampan, tapi terlalu licik. Selama aku terlibat denganmu, aku akan menderita kemalangan besar. Aku harus menjauh. Setelah kali ini, kita benar-benar tidak akan pernah bertemu lagi. Anda tidak dibius. Katakan pada pangeran ini. Apa yang kamu kenakan di lenganmu itu? Tidak ada apa-apa. Gelang ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Suyuyo.
Apakah kamu pikir pangeran ini sedikit seperti orang bodoh? Sudah sampai pada titik ini. Namun kamu masih berani menipu pangeran ini. Jika itu tidak ada hubungannya dengan pangeran ini, mengapa kamu begitu gugup? Apakah pangeran percaya atau tidak? Gelang ini memang benar, tidak ada hubungannya dengan pangeran. Alasan aku begitu gugup adalah karena ada perbedaan antara pria dan wanita. Dan ini benar-benar tidak pantas. Hamba mohon pangeran memaafkan hamba. The film was translated and narrated by M Media. Benarkah kau menilai pangeran ini buta dan bodoh? Tidak menyadari bahwa kamulah yang malam itu kau berbagi kamar dengan pangeran. Aku tidak mengerti apa yang Anda katakan. Kamu tidak mengerti apa yang aku katakan. Su Yuyo mengakui bahwa kamu tidur dengan pangeran ini sesulit itu. Hamba ini hanya punya sedikit bakat dan ilmu, dan tidak mengerti apa yang pangeran katakan. Hamba mohon belas kasihan. Apakah kamu menyiratkan bahwa pangeran ini memaksamu? Permisi. Kakak kedua. Apa yang kau lakukan? Kecantikanku. Kecantikanku kau memakai. Gelang yang kuberikan padamu. Kalau begitu kau benar-benar milikku. Apa yang kamu katakan? Gelang lengan ini diberikan olehmu. Ya, ibu selirku memberitahuku. Gelang ini harus diberikan kepada orang yang cocok. Aku pikir dia cukup cocok. Jadi aku memberikannya padanya. Itu benar. Kami saling mencintai. Kami saling mencintai. Bagus. Sangat bagus. Aku punya sesuatu yang perlu kubicarakan denganmu secara pribadi. Kalau begitu saya permisi dulu. Nona muda, aku akan datang mencarimu malam ini. Kakak kedua, Kamu sangat luang bukan? bukankah kau memberiku tugas sepele ini untuk diurus, lewat untuk menjemput ibu selir kembali ke istana? Kapan kamu memberinya? Gelang lengan itu. Tepatnya, itu adalah janji cinta kita. Itu wajar saat kita mengikrarkan cinta kita. Saat itulah aku memberikannya. Jelaskan lebih jelas. Kakak kedua, apakah kau cemburu? Apa kau serius? Biar ku beritahu, bukankah itu sudah cukup? Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Saat itu aku terluka. Ada klinik medis di kota itu. Mereka tidak bisa diandalkan sepertimu. Aturan lama. Aku akan membantumu menyembuhkan. Aku tidak akan menanyakan alasanmu. Jangan ungkapkan keberadaanku. Baiklah, 1 kali makan sebagai uang tutup mulut. Dia menyelamatkanku. Bagaimanapun, aku ingin menikahinya. Tidak. Dia tidak cocok untukmu. Menurutku dia cukup cocok. Mungkinkah kau tidak tega berpisah dengannya? Dia berbeda dari wanita lain yang kamu kenal. Kamu seharusnya tidak memprovokasinya. Justru karena dia berbeda, aku tidak akan menikahi siapapun selain dia. Tidak. Pangeran ini tidak setuju. Kakak kedua, kekuatan untuk memilih dalam masalah ini bukan berada padamu atau padaku. Itu ada di tangannya. Maka kita bertarung dengan kemampuan sendiri. Benar. Kurasa aku punya keunggulan darimu. Setidaknya aku sampai sekarang belum menikah. Lihatlah. Dua anak ini, betapa bijaksana dan manisnya. Katakan padaku, bagaimana mungkin ada pria terkutuk? Begitu tega meninggalkan keluarga, meninggalkan kalian semua di sini, untuk menjalani kehidupan yang sulit. Pangeran terlalu baik. Meskipun hidup di pegunungan sulit, itu santai dan tanpa beban. Bahkan jika Nyonya Su tidak memikirkan dirimu sendiri, kau juga harus rencanakan untuk dua anak ini. Bukankah The begitu? film was Kami akan translated segera berangkat and untuk kembali ke narrated by kediaman M pangeran. Media. Mengapa tidak? Kalian semua ikut bersama kami dan kembali bersama. Tinggal sebentar.
Terima kasih atas kebaikan pangeran. Tapi kami sudah terbiasa tinggal di sini. Jadi kami tidak akan merepotkan Anda. Aku sama sekali tidak bisa kembali ke istana pangeran yang penuh intrik. Biarkan mereka mengulang salahku. Ayo kita harus kembali. Baiklah. Ayo pergi. Beberapa hal kau tahu. Tetap tidak bisa dipaksakan. Namun, aku benar-benar merasa bahwa aku memiliki ikatan yang kuat dengan kedua anak ini. Ibu Selir. Jika kamu benar-benar ingin membawa mereka kembali, bukan berarti tidak ada jalan. Bagaimana aku bisa tidur nyenyak sekali? Ibu, kami pergi ke rumah nenek Selir Janda untuk bertamu. Paman Tanghulu bilang, Ibu ingin tidur lebih lama. Paman harus datang cepat untuk menjemput kami. Kamu sudah bangun. Anda benar-benar membiusku, tak tahu malu. Bukankah Nyonya Su dan Chong Yu saling mencintai? Seharusnya kau tak menolak tinggal di istana pangeran. Selain itu, Ibu Selir sangat suka kamu mengobati sakit kepalanya. Kedua anak di istana pangeran juga bisa menerima perawatan yang sesuai. Bukankah ini bagus? Bagaimana Anda berharap aku membiarkan Anda pergi? Itu tergantung kapan Nyonya Su. Kapan? Bicara jujur pada pangeran ini. Kenyataannya adalah, aku seorang wanita desa dari pedesaan, tidak ingin menjalani kehidupan semacam ini, kehidupan binatang yang dikurung. Tidak akan. Apa yang tidak? Pangeran ini mengatakan, istana pangeran bagimu tidak akan menjadi sangkar. Terima kasih banyak Tuan Muda. Kakak kedua, kau biasanya tak suka naik kuda bukan? Kenapa hari ini kau bersama kami, bersama naik kereta? Apakah itu tidak diizinkan? Tidak juga. Sedangkan aku hanya ingin bersama wanitaku. Mari kita bicara dari hati ke hati. Kau ada di sini, memang agak merepotkan. Jika dia bukan adik kandungku, Tuan Muda saat ini, dia mungkin sudah mati berkali-kali. Sini aku akan mengipasimu. Terima kasih banyak. Ini makanlah pir, untuk membasahi tenggorokanmu. Terima kasih banyak. Kapan kalian berdua bertemu? Sudah kubilang padamu, kami. Diam. Pangeran ini ingin mendengarmu bicara. Ya. Kami berdua bertemu di kaki Gunung Kuil. Di kota. Saat itu, dia terluka parah dan bertemu denganku. Kapan? 5 tahun lalu. Kata-kata yang sama dengan milik Chong Yu. Kalian sudah bersekongkol sebelumnya. Kakak kedua, apakah kau meragukan kami? Lihat aku bahkan gelang lenganku, telah kuberikan padanya. Apa yang perlu dipalsukan tentang ini? Gelang dari Ibu Suri Agung. Akan kamu bawa setiap saat. Itu benar. Aku hanya takut bertemu orang yang tepat. Hentikan kereta. Pangeran, apakah Anda memiliki perintah? Apakah ada di depan tempat untuk beristirahat? Kami baru saja melewati warung teh. Bagus turun dari kereta. Kakak kedua aku tidak haus.
Kenapa kau begitu lambat? Apakah kalian ingin memberi makan ikan? Ikan di kolam besar dan indah. Ya. Kakak, aku mau lihat ikan koi. Aku akan pergi bersamamu untuk memberi makan ikan. Tapi kita tidak tahu caranya. Benar kakakku, dan aku tidak tahu caranya. Kamu beri makan dulu, dan tunjukkan pada kami. Baiklah. Kakak lihat banyak sekali ikan. Tuan muda, mengapa Anda tidak mencoba? Kamu beri makan saja, dan biarkan kami menonton. Bagaimana kalau kalian berdua tetap di sini? Kalian bisa melihat paling jelas dari sini. Kakak ikut aku. Aku tinggi. Aku bisa melihat dari berdiri di sini. Kalau begitu aku mau bersama kakak. Bersama? Alasan yang tepat untuk pergi. Sebentar lagi mereka menginjak batu hilang pijakan jatuh ke air. Dan itu tidak akan ada hubungannya denganku. Kenapa kamu tidak melemparnya? Aku sedang berbicara dengan kalian berdua. Perutku sedikit sakit. Bagaimana kalau kalian memberinya makan sendiri? Makanan ikannya sudah habis semua. Bagaimana kita harus memberi mereka makan? Aku akan segera mengambilnya. Seperti ini dan kemudian seperti ini. Tuan muda, apakah Anda sudah belajar? Mengapa Anda tidak mencoba? Aku tidak mau memberi makan lagi. Aku ingin kembali tidur. Aku baru saja memintamu untuk datang. Mengapa kau tidak datang? Ibuku bilang. Untuk menjauh dari tepi. Kalau tidak kita akan jatuh ke air. Ibuku juga bilang. Siapapun yang menyuruh kita anak-anak untuk pergi ke tepi, memiliki niat buruk. Jadi kau melakukannya dengan sengaja. Ya. Kamu bahkan lebih bodoh dari Xiao Yui. Baru menyadarinya sekarang. Kau, Kakak dia jatuh ke air. Ibu benar. Memang seharusnya tidak berdiri terlalu dekat. kau benar-benar sudah gila. Kau benar-benar berkali-kali mencoba mencelakai kedua anak itu. Saya tidak melakukannya. Itu dia. Dia menjebak saya. Itu semua adalah jebakannya terhadap saya. Su Min Yuan. Apakah kau pikir, hanya karena kau dan pelayanmu, dengan keras kepala menolak mengakuinya, pangeran ini tidak punya cara untuk mendapatkan kebenaran dari mulutnya? Saya tidak memerintahkannya. The film was Baiklah. translated and narrated by M Media. Sepertinya pelajaran terakhir. Belum cukup. Pengawal. Kirim Putri Permaisuri ke Aula Buddha, tanpa izin pangeran ini. Tidak ada yang diizinkan membebaskannya. Adapun pelayan ini. Setelah 30 tambukan militer, usir dia dari kediaman pangeran. Hamba ini tahu kesalahanku. Hamba ini salah pangeran. Mengapa kau masih berdiri terpana di sana? Pangeran, Cepat, Tuan. pangeran. Anda tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Saya adalah istri Anda. Pergi. Lepaskan saya. Aku minta maaf. Karena membiarkan kedua anak itu ketakutan. Aku tahu Ibu Suri Agung menyukai anak-anak. Tetapi pangeran Anda juga melihat. Bahkan jika kedua anak ini tidak ada hubungannya dengan pangeran, Putri Permaisuri tidak bisa mentoleransi mereka. Pangeran juga tidak bisa melindungi mereka setiap saat. Terakhir kali di kuil, itu adalah keberuntungan mereka. Kali ini, itu adalah kecerdasan mereka sendiri. Bagaimana dengan waktu berikutnya? Masih harus andalkan keberuntungan. Pangeran ini secara alami akan melindungi mereka. Pangeran mengatakan hal yang sama terakhir kali. Oleh karena itu, mohon pangeran bebaskan kami. Biarkan aku membawa anak-anak dan pergi. Aku berjanji. Aku pasti akan membawa mereka jauh-jauh sekali. Setelah perjamuan ulang tahun Ibu Suri Agung, pangeran ini akan memberimu penjelasan. Baiklah.
Ibu tolong selamatkan saya dengan cepat. Dasar tidak berguna. Ibu, aku sudah mengajarimu apa yang harus dilakukan. Namun kau masih berakhir dalam keadaan seperti ini. Semua orang di luar mengatakan bahwa pangeran telah membuangmu. Ibu, kali ini pangeran benar-benar marah. Dia bahkan tidak peduli dengan basa-basi. Sudah tak mau lanjutkan lagi. Apa yang harus saya lakukan? Meskipun Linglong bunuh diri, Xiao Yuanshu masih mengikuti petunjuk dan menggerebek beberapa lokasi kita. Peta pertahanan kota harus didapatkan secepat mungkin. Jika tidak, hanya akan ada jalan buntu. The film was Satu-satunya translated rencana and sekarang narrated adalah by berjuang sampai M-Media. titik darah penghabisan. Semoga nenek selir janda agung. Semoga nenek selir agung janda memiliki keberuntungan seluas laut timur. Umur panjang sekuat gunung selatan. Keberuntungan seluas laut timur. Umur panjang sekuat gunung selatan. Semoga semua keinginanmu terkabul. Semoga semua keinginanmu terkabul. Dan semoga Anda selalu tersenyum. Dan semoga kamu selalu tersenyum. Bagus, bagus, bagus. Kemarilah, kemarilah. Biarkan mereka memberi selamat pada Suri Agung. Pada hari ulang tahunnya, bagaimanapun mulai sekarang, mereka tidak akan datang lagi. Jika kau tidak tega berpisah dengan mereka, maka tinggallah. Ibu, bukan berarti aku belum mempertimbangkan masalah ini, tetapi tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan anak-anak. Ibu Selir, putra Anda memiliki permintaan. Bicaralah. Putra Anda ingin menikahi Nona Su sebagai istri saya. Pangeran, bagaimana mereka harus ditangani? Cabut gigi mereka. Pangeran ada yang tidak beres. Tuan muda kedua ada di aula depan. Meminta janda permaisuri melamar Nona Su. Kau bilang, kau ingin menikahi Lady Su sebagai istrimu. Itu benar. Putra Anda telah terpikat pada Nona Su sejak lama. Aku hanya akan menikah dengannya. Tapi, Aku tahu. Nona Su memiliki 2 anak, tetapi putra Anda akan memperlakukan mereka seperti anak kandungku sendiri, dan ibu selir Anda menyukai Xiao Jin dan Xiao Ye. Jika Nona Su bersedia menikahiku, maka mereka bisa tinggal di kediaman. masalah ini masih perlu menanyakan pendapat Nona Su. Nona Su. Ibu Suri, jangan dengarkan tuan muda kedua. Aku tidak setuju. Putramu menyapa Ibu Selir. Ibu Selir. Putra Anda ingin melamar Nona Su sebagai selir. Tidak. Tidak. Pangeran Anda tidak bisa menikahinya. Mengapa? Karena dia tidak memenuhi syarat. Dulu dia memiliki hubungan terlarang dan hamil dengan anak haram. Itulah sebabnya dia diusir dari kediaman pangeran. Jika orang seperti itu memasuki kediaman pangeran, di mana martabat kediaman ini akan diletakkan. Su Mingyuan, tolong jaga ucapanmu. Anak-anakku bukan anak haram. Ya. Kedua anak ini memang bukan anak haram. Ayah mereka adalah pangeran ini. Apa? Mustahil. Pangeran Among Kosong, apa yang Anda ucapkan? Su Mingyuan. Pangeran ini sebelumnya ingin menyelamatkanmu kamu. Tetapi kau malah, pada malam pernikahan kita, membius pangeran ini. Membuat pangeran berbagi ranjang dengan Su Yuyo. Dan kemudian berulang kali, kamu mencoba menyakitinya. Orang sepertimu tidak pantas menjadi nyonya di kediaman Pangeran Linku. Saya tidak. Mereka tidak ada hubungannya dengan Anda. Kalau pangeran bilang mereka anaknya, maka memang begitu. Tes kekerabatan darah. Tidak. Lihat, dia merasa bersalah. Mereka adalah anak haram. Su Yuyo. Katakan saja yang sebenarnya sekali ini. Kali ini, pangeran takkan biarkan kau kabur. Pangeran itu tidak menyatu.
Ini bukan anak-anak Anda. Mereka tidak ada hubungannya dengan Anda. Tes kekerabatan darah. Mari kita lihat anak haram siapa ini. Kau perhatikan baik-baik. Entah sudah, berapa pria yang pernah terlibat dengannya. Dengan penampilan yang begitu menggoda. Dia benar-benar memasuki kediaman pangeran. Mencemari reputasi kediaman ini. The film was Kamu tidak boleh translated menjelek-jelekan and ibuku. narrated by M Media. Xiao Yui cepat kemari. Aku tidak akan mengizinkan. Kamu berbicara tentang dia seperti itu. Pangeran. Bahkan sekarang. Apakah Anda masih melindunginya? Anda seharusnya mengusir mereka saja. Pengawal. Lancang. Sejak kapan kediaman Pangeran Lin menjadi tempat bagimu untuk berbicara? Selir Agung. Bagaimana orang seperti itu bisa diizinkan di kediaman pangeran? Cukup. Pertama bawa Yuyu dan anak-anak. Pergi. Tunggu. Air untuk tes garis keturunan tetes darah ini. Ada masalah. Mustahil. Air ini, apakah kau sendiri yang menggantinya? Kakak ipar kedua. Meskipun itu benar, itu tidak digambar oleh orang-orangku. Tetapi sama sekali tidak ada masalah dengannya. Chong Yu. Air ini benar-benar bermasalah. Tentu saja. Mangkuk ini ada minyaknya. Darah apapun yang diteteskan ke dalamnya tidak akan bercampur. Sepertinya kakak ketiga telah disesatkan. Dan mulai berbicara omong kosong. Ibu Selir. Mohon coba bersama saya. Baiklah. Tubuh mulia Ibu Selir tidak bisa mentolerir kenakalanmu. Lancang. Mereka tidak menyatu. Lalu apa yang terjadi? Sepertinya kakak ipar kedua. Menurut logika ini, maka aku bukanlah anak kandung Ibu Selir. Yuan Xiu dan Chong Yu, padahal aku mengandung mereka selama 10 bulan dan melahirkan mereka. Aku. Bukan itu maksudku. Kakak ipar kedua, tidak masalah jika kau tidak berpendidikan dan tidak berbudaya. Tetapi tolong jangan melompat keluar dan mempermalukan dirimu sendiri. Kamu. Karena seseorang merusaknya. Tes itu tidak akurat. Coba lagi. Xiao San, Pangeran. tolong ambilkan semangkuk air secara pribadi. Ya, Apa yang harus kita lakukan? Jika kita ketahuan kita tidak akan bisa pergi. Pangeran. Kakak. Kau dan aku sama-sama menyukai Yuyo. Kau selalu didahulukan sebelumnya. Biarkan aku yang melakukannya kali ini. Mereka bercampur. Itu bagus. Xiao Yu Xiao Jin, kalian berdua adalah anakku. Kakak sulung Ibu Suri. Mereka adalah anak-anakku. Ibu Suri, mohon segera keluarkan dekret kekaisaran. Aku ingin menikahi Yuyo. Aku ingin beri mereka status yang layak. Mereka tidak boleh dibiarkan berkeliaran di luar lagi. Kakak ketiga benar-benar. Dia benar-benar menyembunyikannya dari kita. Sepertinya di kediaman pangeran. Perasaan itu diam-diam tumbuh bukan? So Yuyu benar-benar. Masalah seperti itu, dia masih menyembunyikannya dari kita. Ibu Suri, ini adalah kesalahan putra Anda. Sebelumnya putra Anda terlalu pelin-pelan dan mengusir Yuyo. Namun, putra Anda berjanji kepada Ibu Suri. Mulai sekarang, aku pasti akan dengan tulus memperlakukannya. Baiklah, The film was translated pantas saja saya and merasa narrated kedua by anak M ini Media. dekat dengan saya. Mereka memang cucu kesayangan saya. Xiao San, airmu ini. Apakah benar-benar tanpa masalah? Tidak ada masalah dari mengambil air sampai sekarang. Hanya bawahan Anda yang hadir dan tidak melewati tangan orang lain. Ini tidak mungkin. Darahmu, mengapa bercampur dengan darah Xiao Jing? Karena aku menambahkan tawas ke dalam air. Tapi air itu
Bukankah itu dibawa oleh Xiao San? Bagaimana kau bisa mendapatkan kesempatan? Sebelumnya selalu kau yang turun tangan. Kali ini biarkan aku yang melakukannya. Jika ada benda ini di dalam air, bahkan jika itu darah babi yang diteteskan, semuanya bisa menyatu. Terima kasih Tuan Muda atas bantuannya. Aku bilang, tidak perlu ada formalitas di antara kita. Tapi aku sungguh tidak bisa menikahimu. Aku awalnya hanya melakukannya untuk membantumu. Itulah mengapa aku melakukannya. Bukan berarti aku ingin kau benar-benar menikahiku. Mengenai tanggal pernikahan, aku akan mencari cara untuk menundanya lagi. Kalau begitu aku akan mencari alasan untuk menolak. Baiklah, bagaimanapun aku berutang budi padamu. Sudah selesai. Kau bisa bermain sekarang. Ibu sangat luar biasa. Ibu sangat luar biasa. Si burung walet kecil. Siapa yang menginginkan si burung walet kecil? Aku mau. Aku. Ibu benar-benar luar biasa. Ibu benar-benar luar biasa. Hamba mohon ampun atas kesalahan wanita hina ini. Dan mohon fahami, cinta mendalam wanita biasa ini kepada putri hamba. Mohon bertanya pangeran. Apa niat pangeran terhadap putri hamba? Nyonya Lin. Ada yang mau disampaikan, katakan saja. Sejujurnya kepada pangeran. Putri hamba mengikut hamba tidak disukai. Dulu, karena dia bernyanyi di halaman belakang. Dia membuat istri utama tidak senang. Dan diberi semangkuk obat yang menyebabkan bisu. Nyonya Lin. Mengapa Anda memberitahu saya hal-hal ini? Putri hamba berotak tumpul. Hamba lebih suka. Dia tetap seperti ini. Tetapi pangeran adalah seorang pangeran. Dan di dunia ini, segala jenis wanita tersedia bagi pangeran. Jika pangeran tidak bisa memberikan kehidupan yang stabil kepada putri hamba, wanita biasa ini akan mempertaruhkan nyawa untuk memohon kepada pangeran demi putri hamba. Memohon belas kasihan pangeran. Ibu, apakah kita akan selalu tinggal di istana pangeran? Tentu saja tidak. Kediaman pangeran adalah rumah Paman Tanghulu. Nanti kita akan kembali ke rumah kita sendiri. Anda juga dapat menganggap kediaman pangeran sebagai milik Anda sendiri. Aku pasti salah dengarkan. Begitu saya mengatakannya, orang ini mungkin akan lari lagi. Tuan muda, nona muda, kalian pasti lelah bermain. Minumlah teh dan camilan. Kakak makan. Kakak tidak boleh makan kue kastanya. Ibu akan buatkan untuk kalian beberapa sup rem dingin untuk diminum. Baik. Baiklah. Saya alergi terhadap kastanya. Mengapa anak-anak tidak boleh makan apapun yang mengandung kastanya? Ayo pergi. Tunggu. Cuaca panas dan pengap. Mengapa kita tidak membiarkan anak-anak mendinginkan diri di sini? Saya di sini untuk membantu Anda menjaga anak-anak. Anda hanya perlu bertanggung jawab untuk membantu saya membawakan satu porsi. Aku akan menjaga adikku. Tidak. Di punggung Paman Tanghulu. Duduk tinggi-tinggi. Baiklah. Mulai sekarang Paman Tanghulu akan memanggilmu Xiao Yul. Baiklah. Ya. Kedengarannya bagus. Sangat sopan. Kalau begitu tolong beritahu saya, Paman Tanghulu, mengapa kakak laki-laki tidak bisa makan kue kastanya ini? Karena kakak laki-laki, jika dia makan kastanya, ruam akan muncul di tubuhnya. Benarkah begitu? Saya tak bisa sentuh kastanya sejak muda. Sentuh itu saya alergi dan timbul ruam. Tapi Chung Yu tidak memiliki masalah ini. Pantas saja. Su Yuyo. Kamu memang menipuku. Mereka adalah anak-anakku. Si celaka Suyuyu itu. Gunakan anak buat raih simpati orang.
Sebelumnya itu adalah Selir Agung, sekarang adalah pangeran. Jika aku tahu lebih awal aku seharusnya membunuhnya lebih cepat. Putri Permaisuri mohon tenangkan amarah Anda. Nona Su itu sungguh membawa sial. Selama seseorang sedikit saja menyentuhnya, entah seorang pelayan terluka, atau itu menyebabkan Anda kehilangan dukungan. Bahkan Nyonya telah terseret. Nyonya berulang kali menginstruksikan agar Anda menghindarinya. Kau pikir kau ini siapa? Beraninya kau mengucapkan kata-kata seperti itu padaku. Sekali lagi, aku akan merobek mulutmu. Ya. Ibu, apakah Anda baik-baik saja? Ayahmu demi mewakili kediaman pangeran memukulku 2 kali. Tapi ibu tahu kau menderita di kediaman ini. Jadi ibu segera bergegas ke sini. Ibu? Jangan khawatir. Ibu sama sekali tidak akan membiarkan si celaka itu berkuasa atas dirimu. Itu semua Suyuyu dan 2 bajingan kecilnya. Mereka sangat pandai menyihir orang. Pangeran bahkan menyukai anak orang luar. Begitu banyak. Ibu aku sangat menderita. Ibu tahu. Karena akar masalahnya terletak pada 2 bajingan kecil itu. Maka mari kita singkirkan mereka semua. Maksud ibu. The film was translated and narrated by M Media. Biar aku bantu oleskan obat. Sakit sekali. Tapi aku bahkan belum menyentuhmu. Hati-hati jangan sampai masuk angin. Manual rahasia itu benar-benar berhasil. Seperti yang diharapkan dari orang yang memikat ibu kota, dewa perang di Bumi Gadis, tak terhitung perasaan ini. Apakah sakit? Tidak, ini tidak sakit. Selesai. Jika kamu menyukainya, nanti aku biar dia sentuh tiap hari bagaimana? Dia terluka. Bukan tersihir. Bukan kena racun leher. Luwes mulut gini. Jika kamu menyukainya, nanti aku biar dia sentuh tiap hari bagaimana? Suyuyu. Apa yang kau pikirkan? Kau tidak boleh terbawa nafsu. Aku sudah mencarimu sejak lama. Mengapa kamu di sini? Mengapa wajahmu sangat merang? Apakah kamu sakit? Tuan Muda Xiao. Aku merenung dalam-dalam. Aku masih percaya bahwa aku menggunakanmu sebagai alasan. Tidak pantas. Semakin besar harapannya. Janda Permaisuri Agung. Bukankah dia akan semakin patah hati? Apakah hatinya yang kamu takut sakiti? Atau apakah ada orang lain? Apa? Chong Yu. Operasi ini sangat berbahaya. Hidup dan mati tidak dapat diprediksi. Aku akan jelaskan pada Ibu Selir. Kau? Yuyal.
Sepanjang hidup aku dedikasikan untuk negara. Hanya berharap kehidupan berikutnya, orang yang bertemu denganmu lebih dulu, orang yang tinggal bersamamu, adalah aku. Mengapa jelas-jelas aku tidak melakukan apa-apa, namun aku merasa seolah-olah aku tertangkap basah berzina. Haruskah kamu selalu merebut apa yang menjadi milikku? Kamu diam-diam menggali anggur tua di kediaman pangeran ini. Pangeran ini juga tidak banyak bicara. Kamu benar-benar tahu bahwa akulah yang mencurinya. Apalagi, Kakak kedua, apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Katakanlah, biar aku luapkan kekesalan. apakah kamu percaya pangeran ini akan membuangmu ke perbatasan? Kalau begitu kamu harus melempar dengan akurat. Lempar saja aku ke Tong Shan Pass. Aku cukup bernostalgia. Dasar bajingan. The film was translated and narrated by M Media. Kakak kedua, kamu masih mengingat mereka kan? Aku mengingat mereka semua. Aku bahkan memimpikan mereka. Aku memimpikan Ergo. Istrinya melahirkan seorang anak. Ergo selalu mengikuti di belakangku, memohon padaku untuk memberikan anaknya nama yang pantas untuk seorang sarjana terbaik. Dan ada Xiaolin. Dia baru berusia 11 tahun. Pada saat itu, dia juga selalu mengikuti di belakangku, memanggilku kakak setiap saat. Tapi, aku kehilangan mereka. Tenang adik. Apa yang hilang di celah Tong San saat itu? Pangeran ini ambil kembali dengan bunga. Merebut kembali. Tentu saja, kakak keduaku adalah Dewa Perang Dayong. Kamu mengusir orang-orang Si itu kembali ke wilayah barat. Kemarilah. Kemarilah. Kakak kedua, dari masa kanak-kanak hingga dewasa, kamu telah melindungiku. Aku juga akan melindungimu. Xiao Yuan Shuo, mengapa kau tidak mengetuk sebelum masuk? Yuyo. Bolehkah aku masuk sekarang? Berapa banyak anggur yang sudah kau minum? Kau masih orang yang terluka. Yuyo. Apakah kamu sudah beri mantra? Mengapa? Ketika aku melihat kamu bersama orang lain, ketika kalian bersama, apakah hatiku merasa sangat tertekan? Jangan minum. Maaf. Aku agak haus. Namun, setelah meminum ini, bagaimana perasaanku? Ini sangat panas. Minuman keras dan sup guiyuan. Itu hanya afrodisiak. Xiao Yuan Shuo, lepaskan aku. Aku benar-benar menyukaimu.
Aku memberimu seluruh tulus pada dia. Namun kamu menolak untuk melihatku. Bahkan jika kamu memberiku separuh hatimu. The film was translated and narrated by M Media. Ibu. Ibu. Paman Tanggulu. Ada apa denganmu? Apa kamu sakit? Kenapa kamu berkeringat banyak sekali? Paman Tanghulu itu agak panas. Mandi akan membuat semuanya baik-baik saja. Paman akan mandi dulu. Bukankah Paman Tanggulu tidur bersama kita? Jadilah anak baik. Paman sedang tidak enak badan. Paman Tanggulu. Kapan kamu bisa tidur bersamaku? Itu tergantung pada ibumu. Ketika dia memberiku status yang layak. Xiao Yui, pergi lihat kakakmu. Apa yang dia lakukan? Baiklah. Bagaimana kemajuan penyelidikannya? 2 hari sebelum anak itu menghilang, Nyonya Su mengunjungi kediaman pangeran. Kelompok pembunuh itu jelas menargetkanmu. Jika itu Su Mingyuan, dia pasti tidak ingin kau mati. Maka orang di balik ini, Nyonya Su. Nyonya Su sejak kecil tumbuh besar di ibu kota. Latar belakang keluarganya tidak biasa. Tapi setiap kali dia muncul, mata-mata dari Si selalu bergerak. Jangan bergerak. Seseorang sedang mengawasi. Nyonya Su yang begitu. Orang yang berhati-hati. Mungkin sulit untuk membuatnya terbuka celah. Pangeran ini sudah membuat pengaturan. Yuyo. Kita akan segera bisa menjadi keluarga sejati. Soyuyu dan kedua, bocah itu benar-benar memiliki keberuntungan besar. Mereka bahkan tidak mati seperti ini, dan bahkan menyebabkan pangeran terluka. Ibu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Cedera parasya Yu Tinshu kali ini telah membuat pangeran cukup senang. Ming Yun, tampaknya kau tidak bisa lagi menaruh harapan pada pangeran Lin. Apa maksud ibu dengan itu? Kau belum memenangkan hatinya dalam 5 tahun. Jika kau masih ingin mengamankan posisi Putri Permaisuri, kau harus mengubah caramu. Aku tidak mengerti. Jika dia mati, kau kemudian bisa mengadopsi anak, adopsi anak dalam keluarga, atau bahkan menggunakan anak Su Yuyu. Permaisuri Agung tidak akan menolak. Kita harus memastikan bahwa peta pertahanan kota dikirimkan dengan aman. Apakah kamu mengerti? Ya. Serahkan peta pertahanan kota. Beraninya kau secara terang-terangan membajak kereta Pangeran Lin. Pangeran Lin selalu menang, tak terkalahkan. Juga bisa mengalami hari cedera parah. Aku lihat hari ini, apalagi yang bisa kau lakukan untuk menyelamatkan nyawa. Saudara-saudara, serbu. Shioshi, bawa pangeran dan pergi duluan. Bunuh Pangeran Lin. Pangeran beri hadiah murah hati.
Gawat, itu jebakan. Pangeran ini harus memanggilmu sebagai Nyonya Su. Atau pemimpin mata-mata sihir. Pangeran memiliki strategi yang luar biasa. Hanya saja sayang, kau punya terlalu banyak kelemahan. Aku tidak sabar untuk melihat apakah pangeran memilih kebaikan yang lebih besar atau keluargamu. Hanya Anda yang memiliki kesabaran. Temani saya makan vegetarian dan berdoa. Apa yang didoakan oleh Permaisuri Agung adalah kesehatan pangeran, adalah kedamaian dayong kita. Aku selalu di sini. Makan vegetarian dan berdoa bersama. Memang seharusnya begitu. Lihatlah mulut ini. Begitu fasih. Jika kau bertanya padaku, kedua anak itu, keduanya mirip denganmu. Yuan Xiu kita sejak dia kecil adalah orang yang pendiam. Kau telah bekerja keras selama bertahun-tahun ini. Yuan Shuo sudah memberitahuku. Kali ini setelah kembali, dia akan memasuki istana, meminta dekret kekaisaran untuk pernikahan. Dari mana bau darah itu berasal? Itu dari arah mereka. Gawat. Selir Agung, mohon persiapkan diri Anda. Kita harus pergi, makan makanan vegetarian, dan melantunkan doa. Baik. Mereka tidak mungkin lari jauh. Kejar mereka. The film was translated and narrated by Di mana M mereka? Media. Kejar mereka, mereka tidak mungkin lari jauh. Anda harus menangkap Selir Agung Xiao. Pergi. Berhenti. 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 Betapa lancangnya. Di bawah kaki kaisar, kau benar-benar berani menyentuh anggota keluarga kekaisaran. Pemimpin. Selir Agung telah ditangkap. Bagus sekali. Dengan begini, kita tidak akan takut pada Xiao Yuan Shuo. Tidak menyerahkan peta pertahanan kota dan tanda harimau. Sia-sia. Lihat siapa yang kau tangkap. Su Yuyu. Nyonya Su. Saya khawatir saya telah mengecewakan Anda. Ibu bunuh dia. Bunuh dia sekarang. Tidak. Sekarang jarak dari ibu kota sudah terlalu jauh untuk kembali dan menangkap orang lain. Sudah terlambat. Bagi Xiao Yuan Shuo, kau juga sangat penting. Bawa dia pergi. Yuyo. Yuan Shuo. So Yuyu memang orang yang kau pedulikan. Suruh anak buahmu mundur. Kalau tidak, aku akan membunuhnya sekarang juga. Apa yang kamu inginkan? Peta pertahanan kota dan kekuasaan harimau di tanganmu. Dan kedua anak Su Yuyu harus mengakui aku sebagai ibu mereka. Apakah kamu tahu bahwa ibumu adalah mata-mata sihir? Apalagi menjadi ibu dari kedua anakku. Bahkan jika seluruh keluarga Sungo telah dijarat oleh kalian semua. Jadi kenapa? Selama Si menang, aku kemudian bisa mengangkat kembali Yuan Shuo sebagai pangeran. Saya hanya mengira Anda bodoh, tetapi saya tidak menyangka Anda sebodoh ini. Bahkan jika hari ini kita semua mati di sini, Si tetap tidak bisa menang. Dan Anda akan selamanya menjadi pengkhianat. Ibu bunuh dia. Bunuh dia untukku. Diam. Su Yuyu harus mati.
Saya bilang Anda bodoh, namun Anda tidak percaya. Kau tidak akan membunuhku. Bunuh aku. Dan mereka semua harus mati. Benarkah begitu? Xiao San. Nyonya Su. Sekarang kita bisa bernegosiasi bukan? Kalau tidak putri Anda tidak akan selamat. Ibu selamatkan aku. Bodoh. Sebagai putriku, bisa berkorban demi si Yi adalah kebanggaanmu. Apa? Kau ingin aku mati di tangan mereka? Kesetiaan dan kebenaran sulit bersamaan. Jika kau mati di sini hari ini, ketika pasukan besar si Yi mencapai kemenangan penuh, ibu pasti akan demi kau menguliti si Uyu hidup-hidup. Lalu mohon pada penguasa untukmu. Su Mingyuan. Dia sudah meninggalkanmu. Tampaknya di dalam hatinya. Kamu tidak lebih dari ini. Su Mingyuan. Karena ibumu ingin kamu mati, maka aku akan mengabulkan keinginannya. Aku bahkan tidak peduli dengan nyawa putriku sendiri. Kurban tak peduli hadir. Xiao Yuanshuo, kau tidak bisa mengancamku. Serahkan peta pertahanan kota dan tanda harimau. Kalau tidak aku akan membunuhnya. Biarkan semua orang di dunia tahu bahwa Pangeran Lin yang tak terkalahkan, bahkan tidak bisa melindungi orang yang dicintainya. Kamu berani. Bahkan jika kamu menjadikanku sandera, kamu tetap tak bisa menang penuh. Kami telah bekerja untuk menaklukkan Dayang, merencanakan selama bertahun-tahun. Sudah lama anggap hidup mati, bukan lagi pertimbangan. Apa kau pikir, aku hanya punya satu trik ini saja? Perang sudah dimulai. Pangeran, celah Tongshan hampir jatuh. Tuan muda Chongyu tidak bisa bertahan lagi. Apa? Terakhir kali kau berada di celah Tongshan. Dan celah Tongshan tetap jatuh. Kali ini, kau bahkan tidak pergi. Apa yang kau miliki untuk melawan kami? Yuan Shuo, menyelamatkan orang adalah yang utama. Celah Tongshan sama sekali tidak boleh jatuh lagi. Cepat pergi untuk memberi bala bantuan. Xiao Yuan Shuo. Apa yang kucintai dalam hidup ini adalah pahlawan besar yang menjunjung tinggi kebenaran. The film was Bukan satu, translated terlalu and peduli pada narrated wanita. by M Media. Kamu punya misimu. Aku punya caraku sendiri untuk menyelamatkan hidupku. Jangan khawatir. Dalam hidup ini, aku belum menikahimu. Aku tidak tega mengorbankan nyawaku. Aku akan menunggumu. Pangeran, jika Anda ragu lebih lama lagi, celah Tongshan akan benar-benar hilang. Su Yuyo. Kamu ingat ini. Kamu harus tetap hidup. Pangeran ini pasti akan datang sendiri untuk menyambutmu. Baiklah. Pergi. Nyonya Su. Pangeran, kali ini pergi ke Siyi. Anda pasti akan tak terkalahkan. Skema Siyi Anda sudah sepenuhnya gagal. Anda melakukan semua ini, makna apa yang masih dimilikinya? Tidak akan. Aku masih punya di tanganku kartu truf yang pasti menang. Ketika Xia Yuanxiu pergi, dia hanya mencari mati. Dia masih punya rencana cadangan. Nyonya Su, saya hanya sangat penasaran. Su Mingyuan adalah anak lahir 10 bulan kandungan. Tetapi, mengapa saya merasa bahwa Anda sama sekali tidak peduli? Pernikahan dan melahirkan anak hanyalah cara kami bersembunyi di Dayang. Demi Siyi, aku bisa melakukan apa saja. Maksud Anda pada dasarnya tidak peduli pada Su Mingyuan. Dia hanyalah alat yang Anda lahirkan. Jika dia cukup pintar, aku juga bisa membawanya bersamaku. Tapi si bodoh ini telah dikelabui olehmu berkali-kali dan hampir melibatkan aku. Tidak mampu mencapai apapun dan hanya pandai mengacaukan segalanya. Mengapa aku harus peduli padanya? Kau pikir aku adalah si bodoh itu, sehingga kau bisa berkomplot melawanku? Anda memang lebih pintar daripada Su Mingyuan. Tetapi,
menjadi anak Anda. Benar-benar menyedihkan. Perjuangan yang sia-sia. Celah Tongshan sekarang sudah dipenuhi mayat. Aku akan membunuhmu. Dah, yang tamat. Ibu, aku membunuh seseorang. Aku membunuh seseorang. Dia memang punya rencana cadangan. Saya harus segera mengirimkannya kepada pangeran. Berhenti. Jangan lari. Dengan darah pasukan kita bersumpah untuk merebut celah Tongshan, untuk menghormati jiwa semua prajurit. Sambut mereka kembali ke tanah air. Yuyo. Bunuh. Yuan Shuo. The film was translated and Pengantin narrated by tiba. M Media. Sembah pertama kepada langit dan bumi. Sembah kedua kepada para sesepuh yang terhormat. Suami dan istri saling memberi hormat. Pangeran ini lalui setengah hidup pertama berperang. Sekarang tanduk baju zirah hormat, hanya berharap untuk bersama Yuyu pagi dan malam. Dan menua bersama selama sisa hidupku. Langit tidak menua. Dan cinta sulit diputuskan.